Keteguhan iman. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta dariku, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan. Sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Raja Herodes memiliki hubungan yang unik dengan Yohanes Pembaptis. Meskipun Herodes memenjarakan Yohanes, ia sebenarnya menghormati dan takut kepada Yohanes karena menganggapnya sebagai orang yang benar dan suci. Herodes sering mendengarkan Yohanes, walaupun ia merasa gelisah. Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Dan apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Markus bab 6 ayat 20. Hubungan Yohanes Pembaptis dengan Raja Herodes yang unik ini adalah contoh kontras antara integritas dan kelemahan. Yang terlihat pada Yohanes, seorang sosok yang berani, teguh dalam iman,
dan tidak takut menyuarakan kebenaran, meskipun itu membahayakan nyawanya. Dan Herodes, meskipun menghormati Yohanes, ia terjebak dalam kelemahan manusiawi, keinginan untuk menyenangkan orang lain, mempertahankan citra sosial, dan menghindari konflik dengan Herodias, istrinya. Kisah ini mengajarkan pentingnya keteguhan dalam iman seperti Yohanes. Dalam bahaya, menyerah pada tekanan sosial atau keinginan manusiawi seperti Herodes. Seorang teman pernah diberi mandat oleh atasannya untuk mencari informasi mengenai kecurigaan fraud yang dilakukan oleh seorang rekan senior yang cukup dekat dengannya dan cukup populer di kalangan rekan-rekan kerja lainnya. Pilihan itu seperti buah si malakama bagi teman saya. Di satu sisi, mandat yang diberikan untuk mencari kebenaran, di sisi lain, dia seakan mengorbankan rekan kerjanya. Meski menyadari resiko akan dicemooh oleh para rekan sekerja, teman saya memilih melakukan mandat. Benar adanya, resiko yang dikhawatirkan terjadi. Teman saya mengalami tekanan sosial di lingkungan kerjanya. Namun, berdasarkan informasi yang ia berikan, perusahaan mendapatkan bukti yang kuat akan kecurigaan tindakan fraud tersebut, yang memungkinkan pihak perusahaan terhindar dari kerugian besar dan pengurangan karyawan. Perlahan, rekan-rekan kerja lainnya menyadari akan hal itu, dan integritas yang dilakukan oleh teman saya berangsur mulai dihargai. Di zaman sekarang, sering kita memilih tindakan populis agar tidak mendapat tekanan sosial, tanpa mempedulikan integritas. Beranikah kita untuk selalu berpegang teguh pada iman? Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, puji syukur untuk firman-Mu yang membuka mataku untuk berani dan teguh dalam iman. Tetap menjaga integritas dan bukannya menjadi gagap karena tekanan sosial. Sertailah aku ya Tuhan, agar mampu berjalan dalam keteguhan iman. Terima kasih Tuhan. Amin.